dari kawasan Pesing yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Rama. Ya, saudara penonton, informasi pertandingan yang tentunya sangat sayang untuk Anda lewatkan, karena kita ketahui Sparta Marawa adalah salah satu tim spesialis turnamen. Beberapa pemain kenamaan juga dipastikan akan merumput dan akan membela kesebelasan Sparta Marawa. 3 legion asing besok akan diturunkan oleh kesebelasan Sparta Marawa, bertanding berhadapan dengan kesebelasan Rama yang diperkuat oleh Randy Baba dan rekan-rekan atau para pemain yang biasa membela kesebelasan Umar FC. Dan perangkat pertandingan juga nampaknya sudah siap memasuki lapangan pertandingan, saudara. Dan kita lihat dua kesebelasan sama-sama melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan mereka di babak yang kedua ini. Kita saksikan Rion dari kesebelasan Geta Mangga ditarik keluar dan dimasukkan rekan senegaranya Ronald. Sementara Harpas juga melakukan perubahan dengan menarik keluar seorang Aziz dan memasukkan seorang Faisal PP. Baik, kita lihat saudara penonton, itulah informasi pergantian pemain di babak yang kedua yang dilakukan baik dari kesebelasan Harpas atau lawannya kesebelasan Geta Mangga. Dan kita lihat masih juga bersama Bapak RT Acong Ria dari kawasan Pondok Ketung yang masih setia menyaksikan pertandingan kali ini, yang juga pada sore hari ini disaksikan oleh Camat Kecamatan Pondok Aren Bapak Haji Hendra yang juga hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Geta Mangga bertanding berhadapan dengan kesebelasan Harpas. Dan kita lihat saudara penonton, bola kini sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Persiapan sebelum pertandingan babak yang kedua akan segera kita laksanakan. Dan besok kembali Sparta Marawa akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Rama. Datang, hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan kita pertandingkan di lapangan sepak bola Jurtim. Babak yang kedua sudah bergulir bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung tancap gas Harpas mengancam dari kanan pertahanan kesebelasan Geta Mangga, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ada sedikit kendala, tetapi pertandingan dilanjutkan kembali. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali kini kesebelasan Harpas. Pembangun serangan dari kaki Sahrul. Lemparan ke dalam, saudara, kita lihat bagi Harpas didapati. Sahrul bekerja sama berikan kepada Piwi Dwipan. Piwi kembali kini kuasai bola. Masih Piwi terus mendribling bola melewati karangan 3 pemain, berhasil diantisipasi pemain bertahan Geta Mangga. Counter attack coba dilakukan kesebelasan Geta Mangga dari kaki Irgi. Masih Irgi lepaskan crossing berbahaya, diantisipasi oleh Faisal PP. Selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Harpas. Ini membangun serangan Harpas dari kaki Payet. 1 pemain dilewati oleh Payet. Masih Payet, 2 pemain terlewati Payet. Lepaskan umpan tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Geta Mangga. Dan kembali kita saksikan saudara penonton, gempuran kembali dilakukan kesebelasan Harpas untuk menandar rekening gol mereka pada pertandingan babak yang kedua ini. Sebuah eksekusi tendangan penjuru kita saksikan Payet. Payet lakukan sudah berbahaya, Gunawan Dwi Cahyo. Ada pemain kesebelasan Geta Mangga, kesalahan dilakukan oleh Piwi. Dan kita lihat saudara penonton, sebuah gempuran dilakukan Geta Mangga, tetapi penjaga gawang Arbia berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Kembali kita lihat Harpas mengancam dari tengah lapangan pertandingan. Dari kaki pemain mereka Adam bekerja sama berikan umpan kepada compatriot Nugroho. Kita lihat 1 pemain dari kesebelasan Harpas nampak sudah terjerembab pada posisi offside, dan tendangan bebas bagi kesebelasan Geta Mangga. Tendangan bebas saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Geta Mangga akan terjadi. Mundur beberapa langkah lakukan sudah berhasil, dan kembali kita lihat kini pergerakan bola ke mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Harpas sudah dilakukan. Wandi Babon mendapatkan pressing ketat. Dan kembali kini lemparan ke dalam terjadi. Geta Mangga coba membangun serangan, tetapi pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan saudara pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan menghadirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Geta Mangga.
dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Harpas. Kita lihat saudara, penonton akan dilakukan oleh Ajat yang akan bersiap melakukan throwing, lakukan sudah berhasil kembali diamankan pemain Harpas, tetapi ada sebuah pelanggaran terjadi dan tendangan bebas bagi kesebelasan Getah Mangga. Tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Harpas, peluang pertama di babak yang kedua bagi kesebelasan Getah Mangga untuk bisa bertandingkan gol balasan ke gawang kesebelasan Harpas. Dalam sebuah eksekusi tendangan bebas Ajat lakukan sudah diantisipasi oleh Faizal. Selamat sementara ini pertahanan Harpas. Kembali kita lihat Getah Mangga dari seperempat lapangan pertandingan, kirim umpan tetapi terlalu deras dan bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Harpas. Membangun serangan Harpas dari kaki pemain mereka Payet, melebar berikan umpan kepada Faisal, masih Faisal lepaskan crossing Ibrahim Diko, tetapi kita lihat gagal kerjasama yang kembali dipertontonkan pemain dari kesebelasan Harpas. Dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Getah Mangga. Sebuah treble terjadi, kita saksikan berhasil maksimalkan pemain kesebelasan Getah Mangga, tetapi kembali kita lihat diantisipasi pemain Harpas dari kaki pemain mereka Nugroho, lepaskan umpan Ibrahim Diko, masih Diko berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Getah Mangga. Tempo cepat terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Kita saksikan Harpas dari kaki Payet, berbahaya saudara penonton, tetapi tidak ada pemain Harpas yang berhasil menjangkau. Datang support Nugroho, lepaskan umpan. Lagi-lagi kita lihat saudara penonton, penjaga gawang pengganti kesebelasan Getah Mangga Kiki melakukan sebuah penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang kesebelasan Harpas mencetak gol tambahan ke gawang yang dikawalnya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita saksikan saudara penonton, gempuran dilakukan Getah Mangga dari kaki Irgi, masih Irgi dikepung pemain Harpas dan akhirnya berhasil diamankan. Counter attack dilakukan Harpas dari kaki Nugroho, umpan terobosan terbaca. Kembali kita lihat saudara penonton, Getah Mangga membangun serangan. Ibrahim Diko, masih Diko, tetapi masih cukup disiplin. Lini pertahanan kesebelasan Getah Mangga menjaga setiap jengkal areal pertahanan mereka. Harus lebih ulet, lebih kreatif para pemain kesebelasan Harpas untuk membongkar lini pertahanan kesebelasan Getah Mangga. Dan kembali kita saksikan Ibrahim Diko. Kita lihat Kiki saudara, benar-benar tampil sangat luar biasa pada pertandingan kali ini, masuk menggantikan penjaga gawang utama mereka Denny yang cedera. Beberapa penyelamatan gemilang dengan potensi gol yang begitu tinggi berhasil digagalkan oleh penjaga gawang kesebelasan Getah Mangga dan menunda kembali Harpas untuk menambah rekening gol mereka. Tetapi Harpas terus menggempur lini pertahanan Getah Mangga dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Getah Mangga. Sebuah crossing kita saksikan terlalu tajam dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan rencana cadangan apakah saudara yang akan dilakukan oleh bos Gugun Herdian, karena kita ketahui dia sudah cukup mendalami dan juga menjiwai kesebelasan yang dimanajerinya. Ketika situasi buntu sedang dialami kesebelasan Harpas untuk bisa mencetak gol tambahan pada pertandingan babak yang kedua ini, plan apakah yang akan kemudian dilakukan oleh Jose Mourinho-nya Jasinga? Gugun Herdian mengantisipasi dan mengatasi kebuntuan yang masih dialami kesebelasan Harpas untuk mencetak gol berikutnya. Dan kini kita lihat Getah Mangga saudara, dari kaki Yono bekerja sama, ada sebuah pelanggaran dilakukan Akbar dan tendangan bebas bagi kesebelasan Getah Mangga. Memberikan perlawanan sengit kita saksikan Getah Mangga di babak yang kedua, dan kini ancaman mereka lakukan dari sebuah free kick yang akan dieksekusi oleh Odi. Mundur beberapa langkah Odi, kita nantikan, lakukan sudah. Ardia berhasil melakukan sebuah antisipasi dan selamat sementara gawang Harpas. Kita saksikan Harpas dari kaki Payet Ibrahim Diko.
Sebuah cutback yang terbaca dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Geta Mangga. Dan ya, wasit pergantian pemain Harpas Sakrul nomor punggung 10 keluar, masuk Ipul nomor punggung 18. Dan kita lihat saudara penonton, akhirnya rencana plan B yang dilakukan oleh Bos Gugun Ferdian mulai dilancarkan pada pertandingan babak yang kedua. Dan kita lihat bersama saudara penonton gol yang dicetak oleh Wandi Babon. Dan ya, kita saksikan saudara penonton, langsung disambut dengan saweran yang nampaknya sudah mulai dilakukan oleh sang presiden klub Bos Gugun Ferdian. Gol kedua saudara kita lihat dicetak oleh pemain dari kesebelasan Harpas, Wandi Babon. Memaksimalkan sebuah eksekusi tendangan penjuru yang dilepaskan oleh Payet pada pertandingan kali ini. Akhirnya kehebatan penjaga gawang kesebelasan Geta Mangga luntur. Kiki saudara yang tampil sangat luar biasa, tercatat 6 penyelamatan yang sangat gemilang dengan potensi gol yang begitu tinggi, berhasil diselamatkan oleh Kiki, tetapi gagal mengantisipasi sebuah flick header. Dan kita lihat kembali saudara penonton, akhirnya bergetar jaring gawang kesebelasan Geta Mangga untuk yang kedua kalinya pada pertandingan babak yang kedua ini, dan menghantarkan kesebelasan Harpas leading. Kembali kita lihat saudara penonton, gempuran dilakukan Harpas, berbahaya, diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Geta Mangga, tetapi pelanggaran handsball kita lihat dilakukan oleh Ipul, dan akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Geta Mangga akan terjadi. Baik, besok jangan sampai Anda lewatkan Sparta Marawa akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Rama. Sebuah pertandingan seru, pertandingan menarik, pertandingan yang tentunya sangat sayang untuk Anda lewatkan. Datang, hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan kita pertandingkan di lapangan sepak bola Jurtim. Harpas kembali dari kaki sang ikon Wandi Babon, bekerja sama berikan kepada Nugroho, melebar kepada rekannya. Kembali kita saksikan Adam, masih Adam kuasai bola, berikan umpan Payet, dan wasit pergantian pemain Geta Mangga. Ya, terima kasih. Ya, baik saudara penonton, Ronald nomor punggung 14 dari kesebelasan Geta Mangga keluar. Ronald nomor punggung 14 dari kesebelasan Geta Mangga keluar. Berikutnya Geta Mangga Ozi nomor punggung 6 keluar. Ronald dan Ozi ada nggak? Oh, udah. Ya udah, atur aja bang. Ya, oke, tenang aja mas saya mah. Ya udah, salah-salah dikit mah wajar. Ya siap, terima kasih juga Bos Gera sudah mendarat dengan baik. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali pertandingan di babak yang kedua. Harpas dengan kesebelasan Geta Mangga bergulir, dan kita saksikan saudara kembali kini ancaman dilakukan pemain dari kesebelasan Geta Mangga, berhasil diantisipasi oleh pemain Harpas, mengancam Harpas dari kaki Payet di belakang. Iki kembali kita lihat saudara penonton melakukan sebuah penyelamatan heroik, menggagalkan peluang Harpas untuk yang kesekian kalinya, dan kita saksikan berbahaya. Pelanggaran handsball kita lihat saudara dialami pemain dari kesebelasan Harpas, dan akhirnya kini tendangan bebas bagi kesebelasan Geta Mangga. Bektas berikan umpan kepada penjaga gawang Arbia kepada Adam. Kita lihat saudara penonton, Adam Tiwid Wipan melebar kepada Faisal Pepe. Faisal Pepe bekerja sama, crossing berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Geta Mangga. Baik, bisa dikatakan meskipun tertinggal 2-0, tetapi para pemain Harpas
bisa dibilang masih belum berhasil untuk mencetak gol mudah pada pertandingan kali ini. Gol-gol yang terjadi ke gawang kesebelasan Geta Mangga adalah gol yang layak mungkin terjadi saudara, karena sulitnya bola diantisipasi. Gol pertama lewat sepakan telat Ibrahim Diko, dan sementara kita lihat sebuah sepak pojok Geta Mangga terjadi kemelut tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Arbia. Gol kedua dicetak oleh pemain Karpas, kita saksikan Wan di Babon lewat sebuah flick header yang saya yakin sulit bagi kiper manapun untuk menjangkau. Artinya kita lihat saudara penampilan para goalkeeper kesebelasan Geta Mangga, dan kini Ipul melakukan ancaman, masih Ipul gagal untuk melewati karangan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Geta Mangga, dan kita lihat kembali kini sebuah counter attack dilakukan Geta Mangga, diantisipasi oleh Faisal. Gunawan Dwi Cahyo berikan umpan kepada kompatriotnya saudara. Kembali kita lihat dari kaki Dewi Dwivan, umpan melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Geta Mangga dari kaki Ipo, masih Ipo, crossing cantik Ibrahim Diko, Dewi Dwivan. Kita lihat saudara penonton, sebuah peluang yang kembali dihadirkan pemain Karpas, tetapi sepakan Dewi Dwivan mengenai tiang kawalan penjaga gawang Kiki, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Geta Mangga. Kita lihat saudara, Kiki angkat bola bekerja sama, berikan kepada Mehmet, kembali kini Faisal Pepe berikan kepada GDC, Gunawan Dwi Cahyo bebas kepada Arbia. Kita lihat saudara, cukup berani penampilan penjaga gawang dari kesebelasan Karpas Arbia. Ipul tidak mendribling bola, masih Ipul, Ibrahim Diko. Bosku, kita saksikan saudara, inilah dia Sultan Jasinga, Bos Gugun Herdian, nampaknya kembali terus memberikan bonus kepada para pemain kesebelasan Karpas yang mencetak gol. Kita saksikan saudara penonton lagi-lagi gol sulit bagi kiper manapun terjadi bersarang ke gawang kesebelasan Geta Mangga. Sepakan keras Ibrahim Diko gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Kiki, dan menambah pundi-pundi gol kesebelasan Karpas menjadi 3 gol sementara atas sang lawan kesebelasan Geta Mangga pada pertandingan babak yang kedua. Kembali kita lihat saudara penonton, strategi cadangan atau strategi ampuh bisa dikatakan yang dilakukan oleh Bos Gugun Herdian dengan plan B-nya memasukkan seorang Ipul, benar-benar mengubah warna permainan dari kesebelasan Karpas pada pertandingan kali ini. Dan begitulah saudara, kita saksikan ketika memilih atau melakukan pemilikan pemain, dia sudah kenal betul dan hafal betul karakteristik pemain yang akan membela Karpas, sehingga tidak ada istilah kucing dalam karung yang didapati kesebelasan Karpas dalam setiap penyelenggaraan turnamen yang diikuti oleh kesebelasan Karpas, apalagi didampingi agen agung saudara. Semakin lengkap strategi tempur kesebelasan Karpas. Kembali kita lihat Ibrahim Diko melebar kepada Faisal Pepe, kembali coba dikejar oleh Ipul dan wasit. Pergantian pemain kesebelasan Karpas, Adam keluar, Adam nomor punggung 4 masuk Ozi nomor punggung 14. Kita saksikan saudara penonton, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Geta Mangga sudah dilakukan, mengancam kembali dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Karpas berhadapan dengan Gunawan Dwi Cahyo, tetapi ada Ozi, pemain yang baru masuk di babak yang kedua, yang berhasil melakukan
melakukan sebuah antisipasi, bekerja sama berikan kepada Nugroho, melebar kepada Wandi Babon, masih Wandi Babon, umpan kepada Faisal Pepe, terlalu tajam. Kita lihat saudara, sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Faisal, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Getamangga. Apapun hasil yang didapati kesebelasan Getamangga, credit point of loss patut juga kita berikan bagi kesebelasan Getamangga. Dan Ibrahim di gol. Hat-trick saudara, kita lihat dicetak oleh Ibrahim di gol. Ya, kembali inilah yang membuat Harpas berbeda di babak yang kedua. Bos Gugun Herdiah yang memang menjanjikan saweran jika terjadinya gol, membuat para pemain kesebelasan Harpas khususnya Ibrahim di gol, saudara penonton, mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Khususnya Ibrahim di gol, saudara penonton, mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Semakin meramaikan bursa top skor sementara. Akbar Yusra dengan 4 gol, Faisal dari kesebelasan C Ausnar dengan 3 gol, dan muncul Ibrahim di gol dengan 3 gol yang sementara disarankannya pada pertandingan kali ini. Kita lihat saudara penonton, kembali kini pertandingan babak yang kedua bergulir. Harpas menjauh dengan torekan 4 gol yang mereka ciptakan ke gawang dari kesebelasan Getamangga, dan kembali kini pergerakan bola dan wasit pergantian pemain Payet dari kesebelasan Harpas keluar, masuk Awal Tudo nomor punggung 6. Kita lihat saudara penonton, pergantian pemain dilakukan kesebelasan Harpas pada pertandingan babak yang kedua. Seluruh skuad yang berada di bench atau bangku cadangan dimaksimalkan oleh Bos Gugun Herdian untuk bisa melakoni jalannya pertandingan kali ini. Dan kita saksikan saudara penonton, hat-trick Ibrahim Diko dan juga 1 gol Wandi Babon, sementara mengkantarkan Harpas leading 4 gol atas kesebelasan Getamangga. Dan kita saksikan peluang bagi Getamangga terjadi, diantisipasi Akbar panjang, Nugroho melebar kepada Ibrahim Diko, masih Diko kuasai bola. Melebar sundulan kepala yang dilakukan pemain titipan Lurah. Kita saksikan saudara penonton, Awal Tibo, dan kembali kita saksikan peluang Ibrahim Diko. Jangan main salah-salahan udah. Tadi juga umpan dia enak gagal, kali ini umpan dia enak gagal. Udah jangan salah-salahan. Baik saudara, kita lihat aksi balas budi yang dilakukan Awal Tibo terhadap Ibrahim Diko, juga gagal menghadirkan gol kelima bagi kesebelasan Harpas pada pertandingan babak yang kedua ini. Menggila di babak yang kedua, dan kini kita saksikan Wandi Babon, masih Wandi Babon, tetapi diantisipasi pemain kesebelasan Getamangga, dan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok sudah lakukan Wandi Babon, wasit pergantian pemain. Getamangga keluar Odi nomor punggung 8. Ada Odi nomor punggung 8 dari kesebelasan Getamangga keluar, masuk Hamka nomor punggung 24. Getamangga juga kita saksikan Bung Culik tidak mau ketinggalan, memaksimalkan pemain yang ada di bench atau bangku cadangan pada pertandingan kali ini. Tujuannya adalah satu, juga untuk memberikan kesempatan para pemain kesebelasan Getamangga, apapun hasil yang mereka dapati pada pertandingan berhadapan dengan kesebelasan Harpas. Kembali kita saksikan Harpas dari kaki Ozi berhasil diantisipasi dengan baik, dan bola disapu bersih keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Harpas akan terjadi,
dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Getamangga. Kita saksikan Ozi bekerja sama berikan kepada Piwi Dwipan, teruskan umpan kepada Nugroho kepada rekannya. Kembali kita saksikan awal Ipul berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Getamangga, dan kita lihat kini bola liar dikuasai oleh GDC, tetapi bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan keunggulan 4-0 yang sudah didapat di kesebelasan Harpas, saudara, hampir dipastikan menaruh kaki mereka melaju ke putaran kedua berjumpa dengan kesebelasan Adiba yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini. Ibrahim Diko, saudara penonton, kembali gagal Diko untuk mempersembahkan gol keempat bagi kesebelasan Harpas. Masih tersendat dengan torekan 3 golnya pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kini sebuah tendangan gawang Kiki Akbar Panja. Kita saksikan awal Timo masih berebut bola dengan pemain kesebelasan Getamangga, dan pergerakan bola kembali kita lihat keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah dilakukan Piwi Dwipan bekerja sama kepada Ozi kepada awal Timo. Cukup baik, saudara, kita saksikan kerjasama yang dipertontonkan pemain Karpas, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Piwi Dwipan lepaskan umpan kepada awal, kombinasi Ibrahim Diko. Ya, kita lihat saudara penonton, tendangan gawang terjadi untuk kesebelasan Getamangga setelah sepakan Diko melambung dari titik sasaran Ipul. Dan kini kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Getamangga. Lakukan sudah bekerja sama, jatuh kembali diganti Ipul. Masih Ipul berikan kepada Diko, melebar kembali kepada Nugroho. Pasti cantik kita saksikan, saudara, berhasil diantisipasi. Piwi Dwipan lakukan kontrol dan kembali jatuh di kaki pemain dari kesebelasan Getamangga. Irgi bekerja sama berikan kepada Mehmet, kembali gagal. Kita saksikan saudara penonton, Ipul bekerja sama kepada Diko. Ya, harus dijatuhkan, saudara. Tetapi respect dan juga sikap sportif yang sangat luar biasa dipertontonkan pemain dari kesebelasan Getamangga. Dan kini membawa bola keluar, membawa bola. Kita lihat saudara, menghadirkan sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Harpas. Gunawan Dwi Cahyo alias GDC yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Kita nantikan akankah GDC juga akan melengkapi pesta gol yang didapati kesebelasan Harpas pada pertandingan babak yang kedua. Mundur beberapa langkah Gunawan Dwi Cahyo. GDC lakukan sudah melambung jauh dari titik sasaran. Kita lihat tembakan bebas yang dilepaskan oleh Gunawan Dwi Cahyo, dan akhirnya hanya menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Getamangga. Sudah dilakukan. Kita lihat kembali kini Getamangga kuasai bola, jatuh di kaki Piwi. Ipul Diko, Ipul kembali Ipul. Masih kita saksikan bekil kepada Nugroho. Wati Babon diblok dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Getamangga. Ya, kita lihat saudara penonton, tujuan Getamangga melakoni terus pertandingan babak yang kedua. Mereka coba terus menahan gempuran para pemain Karpas. Dan kembali kita saksikan usaha untuk terus menambah rekening gol masih berhasil digagalkan. Awal Timo bekerja sama kepada Ipul. Akbar Panjang berikan umpan kepada Piwi. Nugroho, kembali kita lihat saudara, bola kini dikuasai pemain Getamangga. Ankertek berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Harpas. Lemparan ke dalam terjadi dan kini bagi kesebelasan Getamangga. Babak yang kedua sudah bergulir dan sudah memasuki fase krusial, saudara. 4 gol tanpa balas lewat Patrick Ibrahim Diko dan 1 gol Wandi Babon mengantarkan sementara Karpas memimpin dengan skor 4-0 pada pertandingan babak yang kedua. Dan kembali kini dari kaki Wandi Babon, Diko, ini dia
gol ya. Melebar dari titik sasaran. Sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh awal Tibo, dan akhirnya hanya menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Getamangga. Lakukan sudah Nugroho, berikan umpan kepada Ipul. Masih Ipul, kombinasi yang cukup baik. Dewi Dwipan, kembali kita lihat saudara, masih Dewi. Sebuah pressing Oji, Wandi Babon, gagal kita lihat saudara. Meskipun kembali bola kini dikuasai oleh Wandi Babon, masih Babon, crossing, diantisipasi pemain berkatan Getamangga. Serangan balik dilakukan Getamangga, jatuh di kaki Ozi. Dewi Dwipan kembali, Harpas kembali, kita saksikan. Benar-benar tampil sangat luar biasa pada pertandingan kali ini saudara penonton. Penyelamatan gemilangnya benar-benar menunda pesta gol kesebelasan Harpas. Meskipun 3 gol bersarang ke gawangnya, tetapi 3 gol tersebut adalah 3 gol yang bisa dikatakan gol-gol wajar, terjadi karena memang sulitnya posisi bola. Kita saksikan kembali, Harpas mengancam dari kaki Faisal, berikan kepada Nugroho. Ipul, kombinasi yang cukup baik, kita saksikan Ipul menari-nari, Nugroho. Kembali kita lihat saudara, sebuah upaya yang dilepaskan oleh pemain Harpas diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Getamangga. Kita lihat saudara penonton, masih coba terus mengancam Getamangga dari seperempat lapangan pertandingan. Berbahaya, umpan terobosan diantisipasi oleh pemain bertahan Harpas. Dewi Dwipan bekerja sama kepada Ozi, masih Oji bekerja sama kepada Piwi. Kombinasi awal Tibo, melebar bekerja sama kepada Ibu. Kekencangan kita lihat saudara, umpan kiriman yang dilepaskan oleh awal Tibo, dan kita saksikan saudara, setelah Denny cedera, kali ini penjaga gawang pengganti mereka pun Kiki nampaknya sedikit keram otot. Kita nantikan saudara penonton, apabila penjaga gawang kesebelasan Getamangga ini tidak berhasil untuk melanjutkan jalannya pertandingan, benar-benar akan menjadi sebuah malapetaka. Ya, penonton sudah mulai bergerak meninggalkan lapangan sepak bola Jurtim, tetapi saya ajak Anda kembali untuk hadir menyaksikan pertandingan seru besok antara kesebelasan Sparta Marawa yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Rama. Ya saudara, para pemain yang biasa membela kesebelasan Umar FC, ya Randy Baba dan rekan-rekan besok akan bertanding membela kesebelasan Rama. Datang, hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan kita pertandingkan di lapangan sepak bola Jurtim. Dan sudah mampu bangkit penjaga gawang kesebelasan Getamangga. Wasit pun nampaknya sudah menunjukkan gestur melihat jarum jam yang dikenakannya. Pertanda pertandingan babak yang kedua mungkin tentunya sudah memasuki fase krusial. Harpas hampir dipastikan menjadi kontestan kesekian yang melaju ke babak 32 besar dan menantang kesebelasan Adiba yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore hari ini. Kita saksikan hat-trick Ibrahim Dikal dengan 1 gol Wandi Babon menghantarkan sementara Harpas leading dengan 4 gol tanpa balas atas lawannya kesebelasan Getamangga. Dan kembali upaya Getamangga untuk memperkecil defisit gol gagal karena pergerakan pemain mereka Irgi berada pada posisi offside. Tendangan sudah dilakukan, Wiwi bekerja sama berikan kepada Wandi Babon, masih Wandi Babon kepada awal Tibo. Wandi Babon kembali, masih Babon. Kita lihat saudara penonton, sangat disayangkan, bisa dikatakan
pada pertandingan kali ini. Kiki penjaga gawang Getamangga gendongnya keberatan saudara, karena penampilan heroik, penampilan gemilang yang dilakukannya gagal dipertontonkan rekan-rekannya untuk mengancam gawang kesebelasan Harpas, sehingga kita saksikan saudara penonton kembali kini sebuah perjuangan keras pemain kesebelasan Getamangga untuk bisa meredam agresivitas dan juga potensi gol yang akan terjadi ke gawang mereka, terjadi dalam sebuah free kick yang akan dilakukan oleh Ozi. Bersiap Oji melakukan tendangan bebas, kita nantikan saudara, lakukan sudah gereja. Ya, berbarengan dengan itu, berbarengan pula dengan tutupnya peluit akhir pertandingan babak yang kedua. Terima kasih Getamangga yang sudah ambil bagian pada turnamen kali ini. Salut dengan penampilan Anda yang sangat luar biasa, khususnya penjaga gawang pengganti Anda Kiki yang tampil sangat luar biasa pada pertandingan kali ini. Tetapi lawan Anda terbilang memang cukup berat. Harpas dengan kemenangan 4-0 mengeliminasi kesebelasan Getamangga, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat bagi Harpas yang melaju ke babak 32 besar menantang kesebelasan Adida. Wakil Ardian saya bertugas pamit undur. Kita jumpa besok. Selamat sore dan bravo sepak bola merdeka.